Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 Sosiologi dan Antropologi Pendidikan akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu perspektif teori sosiologi makro atau teori sistem, teori struktur fungsional, teori konflik, dan teori postmodernisme. Yang pertama, teori makro. Teori sosiologi makro yaitu teori-teori yang difokuskan pada analisis proses sosial berskala besar dan jangka panjang. Teori makro juga merupakan salah satu teori yang diklasifikasikan oleh Collins dengan mengacu kepada pemikiran sosiologi seabad yang lalu. Selanjutnya adalah teori sistem. Teori sistem adalah keseluruhan yang merupakan sebuah sistem dan dunia sosial memiliki sistemnya sendiri untuk berinteraksi, yaitu komunikasi. Kunci dari teori sistem adalah kompleksitas, bahwa sistem selalu berada di lingkungan dan sistem selalu lebih sederhana daripada lingkungan itu sendiri. Teori sistem sebagai teori sosiologi mengungkapkan semua dimensi kehidupan merupakan sebuah sistem, seperti sel biologis, ekonomi pasar, sampai kehidupan sosial secara keseluruhan. Yang membuat sistem bekerja adalah nilai yang diproduksi dari hasil timbal balik antara elemen-elemen tersebut yang membuat kesatuan. Salah satu contohnya adalah ekonomi pasar. Menurut Walter Buckley, secara umum, teori sistem mencoba untuk melahirkan suatu warna baru dalam corak teori sosial yang berkembang, yang awalnya cenderung psikologis ataupun filosofis menjadi lebih berwarna sibernetika dan fenomenologis. Walter Buckley juga memperkenalkan 3 jenis sistem, yaitu sistem sosial budaya, sistem mekanis, dan sistem organis. Baik, teori struktural fungsionalisme. Teori struktural fungsionalisme merupakan teori yang menganggap bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang saling mempengaruhi. Dalam artian, setiap masyarakat memiliki peran tersendiri, dan jika peran tersebut tidak berjalan, maka akan mempengaruhi kehidupan masyarakat yang lainnya. Contoh dari struktural fungsionalisme dapat kita lihat di dalam bandara. Di dalam bandara terdapat banyak jenis pekerjaan, dan jika salah satu pekerjaan tersebut tidak berjalan, maka pengoperasian bandara tidak akan berjalan. Menurut Kingsley David, struktural fungsionalisme di dalam masyarakat memiliki stratifikasi. Stratifikasi yang dimaksud dan ditekankan oleh Kingsley David ialah prestis yang dimiliki di mata masyarakat. Contohnya adalah dokter. Dokter memiliki prestis yang tinggi di dalam masyarakat. Prestis yang tinggi dapat diraih salah satunya dengan peningkatan taraf pendidikan kita. Selanjutnya adalah teori konflik. Teori konflik muncul sebagai reaksi atas teori fungsionalisme struktural yang kurang memperhatikan fenomena konflik di dalam masyarakat. Teori konflik adalah satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen atau individu-individu yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, yang mengakibatkan terjadinya pertentangan kepentingan, di mana perbedaan kepentingan inilah yang mengakibatkan konflik, di mana komponen tersebut saling bersaing demi kepentingan yang mereka miliki. Salah satu penyebabnya adalah pandangan subjektif sendiri terhadap dunia. Berikutnya adalah teori konflik menurut Karl Marx. Menurut Karl Marx yang merupakan seorang ahli, konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai. Tetapi bentuk konflik yang paling menonjol menurut Marx adalah konflik yang disebabkan oleh cara produksi barang-barang material, di mana terdapat 2 kelompok, yaitu kelompok kapitalis dan kelompok proletariat. Kelompok kapitalis adalah orang yang memiliki modal dan menguasai sarana produksi, sedangkan kelompok proletariat adalah kelompok yang beranggotakan pekerja yang menyerahkan tenaganya untuk menjalankan alat-alat produksi dan mendapatkan upah tetapi tidak mendapatkan material yang mereka produksi. Di mana menurut Karl Marx, konflik terjadi akibat kelompok kapitalis ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara menekan upah pekerja serendah-rendahnya, sedangkan kelompok proletariat menginginkan upah yang setinggi-tingginya, yang kemudian perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan konflik menurut Karl Marx. Berikutnya adalah konflik menurut Lewis E. Coser.
Menurut Lewis, konflik dibagi menjadi dua, yaitu konflik realistis berdasarkan rasa kekecewaan atas berbagai bentuk kekecewaan. Contohnya adalah demo yang dilakukan pekerja jasa, ojek online, pengiriman barang karena kebijakan perusahaan memberatkan. Menurunkan tempat kejadian konflik ini disebut juga konflik grup. 2. Konflik non-realistis adalah pelampiasan emosi. Maksudnya tidak terjadi karena kebutuhan. Contohnya adalah pembunuhan yang dilakukan karena perasaan dendam kepada korban. Contoh lainnya adalah penggunaan ilmu mistis kepada korban. Selanjutnya adalah teori postmodernisme. Teori postmodernisme adalah sebuah pandangan, kerangka pikiran atau aliran filsafat yang berkaitan dengan sikap dan cara berpikir yang muncul pada abad 20 oleh para pemikir dunia yang tentu saja keberadaannya berpengaruh pada perkembangan dan kebudayaan manusia. Teori postmodernisme berpijak pada pertanyaan apakah kondisi dunia saat ini masih relevan disebut sebagai era modern, sedangkan dunia tampak memperlihatkan karakter-karakter yang berbeda dari era sebelumnya. Munculnya teori postmodernisme secara simbolik menandai akhir dari modernisme. Postmodernisme merupakan suatu ide baru yang menolak ataupun yang termasuk dari pengembangan suatu ide yang telah ada mengenai teori pemikiran masa sebelumnya, yaitu paham modernisme, yang mencoba untuk memberikan kritikan-kritikan terhadap modernisme yang dianggap telah gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat manusia. Teori postmodernisme merupakan pergeseran ilmu pengetahuan dari ide-ide modern menuju pada suatu ide yang baru, dibawa oleh postmodernisme itu sendiri. Teori postmodernisme hadir dengan tujuan untuk menjawab dan mengkritisi pandangan-pandangan yang telah ada sebelumnya dalam hal mencari solusi atau beragam permasalahan yang dihadapi hari ini, serta krisis sosial dan struktural yang tak kunjung usai. Dan revolusi Prancis merupakan salah satu contoh postmodernisme yang bisa dilihat dari lambangnya, semboyannya, tata kelola kota dan industri yang merupakan ciri khas dari teori postmodernisme. Pandangan secara konseptual menurut Charles Jencks mengenai postmodernisme. Postmodernisme diartikan sebagai sebuah aliran atau pemikiran filsafat yang berkembang pada penghujung abad ke-20. Yang kedua, postmodernisme merupakan sebuah aliran pemikiran yang berhubungan dengan sikap, kebudayaan umum, atau yang berkaitan dengan kritik teoritikal, yang berhubungan dengan penekanan pada relativitas, anti-universalitas, nihilistik, kritik terhadap rasionalisme, dan kritik terhadap fundamentalisme atau sains. Yang ketiga, postmodernisme didefinisikan dalam kaitannya dengan sosiologi, yaitu sebagai aliran pemikiran atau gerakan yang timbul dari adanya akibat atau hasil perubahan ekonomi, kebudayaan, atau demografis. Yang keempat, postmodernisme dilihat sebagai aliran atau pemikiran yang berkaitan dengan reaksi-reaksi atas kegagalan yang terjadi dalam aliran arsitektur modern, yang timbul dalam bentuk kebosanan dalam tampilan bentuk, hilangnya identitas dari tempat atau lokasi, pengaruh yang mengungkung dari efisiensi dan efektivitas produksi massal, serta pengaruh yang sangat kuat dari adanya industrialisasi dalam desain bangunan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah penulisan dan salah pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buat teman-teman yang masih belum jelas, bisa ditanyakan pada forum diskusi setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.